Di saat musim penghujan seperti ini, apalagi di tempat kami adalah kota hujan sebutannya teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita antisipasi di tanaman cabai yang kita tanam, kemudian bagaimana tata cara perawatannya. Di sini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai varietas kalibernya teman-teman, dan alhamdulillah harga buah cabai di tempat kami sekarang masih Rp40.000. Namun masalah harga tidak jadi masalah, yang terpenting adalah tanamannya subur kemudian membuahkan buah-buah yang lebat. Di samping itu saya juga ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini sehingga tanaman cabai ini nantinya tetap produktif untuk mengeluarkan bunga, buahnya, dan juga tanamannya subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya sedang melakukan pemanenan, dan untuk pemanenan kali ini yang saya panen varietas cabai kaliber teman-teman. Dan alhamdulillah ini sudah pemanenan yang ke-20 ataupun pemetikan yang ke-20. Pemanenannya cukup mudah. Biasanya tanaman cabai jika pemanenannya sudah berkali-kali itu buahnya sudah semakin ke atas. Kemudian untuk info harga saat ini di tempat kami masih Rp40.000 itu untuk di Bogor teman-teman. Tapi saya kurang tahu di daerah teman-teman berapa. Tapi ini termasuk sudah turun separuh lebih. Pada waktu itu mencapai harga Rp95.000. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini harganya sudah turun. Tapi itu tidak menjadi masalah karena harga itu adalah bonus yang Allah berikan lewat rizki dari jerih payah kita untuk menanam tanaman cabai ataupun budidaya tanaman cabai. Jadi harga itu bagi kami adalah bonus. Terkadang tanaman cabai subur menempati harga-harga yang murah, tapi terkadang tanaman cabai yang sedang terkena masalah, yaitu adanya serangan penyakit, kemudian tanamannya sering layu, itu pun kadang-kadang menempati harga-harga yang mahal. Makanya yang selalu saya bilang harga itu adalah bagian dari bonus. Tapi kita sebagai seorang petani, yang pertama yang harus kita lakukan adalah perawatan tanaman cabainya. Jika tanaman cabai itu dilakukan dengan baik, insya Allah tanaman itu juga akan membuahkan buah-buah yang banyak. Dan insya Allah jika semua itu dibarengi dengan keikhlasan, Allah juga akan memberikan rizki-rizki yang berkah. Rizki yang berkah itu bukan dihitung dari banyaknya yang kita dapati, tapi dari rasa bersyukurnya yang kita lakukan. Berapapun yang kita dapati, jika kita selalu bersyukur, insya Allah itu akan membawa keberkahan buat diri kita dan juga buat keluarga kita sendiri. Dalam video saya kali ini saya tidak hanya membahas masalah pemanenan teman-teman, tapi di sini saya juga ingin bahas masalah penyakit antraknosa. Dan alhamdulillah penyakit antraknosa yang kemarin pada waktu beberapa hari yang lalu menyerang tanaman cabai tidak menular teman-teman. Ini penyakit antraknosa itu seperti ini, beda dengan alat buah. Jadi buahnya langsung menghitam seperti ini.
Kemarin kalau tidak dilakukan mungkin tanaman cabai ini sudah habis. Makanya lakukanlah, coba dengan fungisida ataupun dengan bakterisida yang selama ini belum pernah teman-teman coba. Kadang-kadang harga yang mahal itu pun juga belum tentu bagus, karena lahan tadi yang sudah sering saya jelaskan, walaupun bahan aktifnya sama, kadang-kadang saya menggunakan merek seperti ini, harganya seperti ini, tapi kadang-kadang tidak mempan untuk saya jadikan sarana penyempraian. Tapi kadang-kadang harga yang murah, bahan aktifnya sama, kadang-kadang cocok untuk tanaman kita yang sedang terserang penyakit antraknosa. Jadi semua itu disebabkan oleh jamur, teman-teman. Makanya penanganan harus cepat, tepat, dan juga menggunakan metode-metode yang benar, yaitu dengan cara membersihkan paret ataupun jarak antar bedengan. Kemudian buah yang sudah terindikasi terkena serangan patek harap dibersihkan dulu. Misalnya habis spray, besok misalnya ada beberapa buah lagi, harus dibersihkan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penularan kembali. Jadi memutus mata rantai jamur itu tidak bisa hanya dilakukan penyempraian, tapi di buahnya pun juga harus dibersihkan. Yang jatuh-jatuh di bawah pun juga harus dibersihkan. Itu tata cara kami. Insya Allah kalau itu semua dijalankan, hasilnya pun juga bisa optimal. Ini buah-buahnya, ini sudah pemetikan yang keberapa, tapi alhamdulillah ini buah-buahnya masih sangat rimbun sekali. Seperti yang teman-teman lihat, lebih banyakkan buahnya daripada daunnya. Proses jangka panjang untuk lahan itu pun juga sangat membantu sekali untuk keberhasilan budidaya tanaman cabai. Bukan berarti lahan sudah diproses, sudah jadi, kemudian ditinggalkan, tidak teman-teman. Tapi usahakan menanam tanaman cabai itu harus pakai peling yang tepat. Lahan benar-benar harus subur, karena lahan itu adalah tempat rumah yang nantinya akan dijadikan penanaman tanaman cabai otomatis. Sarana hidup tanaman cabai ada di lahan yang teman-teman proses. Makanya proses lahan sebaik mungkin. Jika mempunyai pH meter, usahakan ukur pH tanahnya menggunakan pH meter minimal 6,5, maksimalnya 7 teman-teman. Jangan terlalu tinggi. Jika pH tanah tinggi juga tidak baik untuk tanaman yang kita budidayakan. Jadi minimal 6 saja. Insya Allah untuk kedepannya itu bisa diperbaiki dengan menambahkan kapur dolomit, kemudian dikocor menggunakan asam humat, itu pun juga bisa membantu. Yang terpenting minimal adalah 6. Makanya sudah sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya, pH tanah itu adalah prioritas utama untuk budidaya tanaman cabai, melon, dan juga tanaman semangka. Itu harus diperhatikan. Kemudian pupuk dasar juga harus diperhatikan. Jarak antar tanaman buat pemula usahakan agak jarang teman-teman, tapi jangan terlalu jarang. Tujuannya apa? Agar teman-teman semua bisa mengontrol, bisa melakukan penyempraian dengan mudah, bisa melihat apakah tanaman sudah mulai terserang hama ataupun tanaman sudah mulai layu. Itu pun juga harus diperhatikan. Jangan berharap tanamannya banyak nanti buahnya juga banyak. Petani, ilmu pertanian tidak seperti itu, karena hasil yang maksimal itu tidak hanya didukung dengan pohonnya yang banyak, tapi tanaman yang sehat, tanaman yang subur, karena persentasi pendapatan itu dihitung dari setiap pohonnya teman-teman. Jadi usahakan itu pun juga harus dipahami. Kurangi pupuk yang kandungannya hanya nitrogen tinggi teman-teman, karena jika nitrogen, hanya kandungan nitrogen diberikan di lahan yang becek seperti ini, nanti patogen jamur juga akan sangat senang sekali hinggap di tanah yang kita jadikan budidaya tanaman cabai, sehingga nantinya yang terjadi akan menyerang tanaman cabai kita busuk buah, busuk pangkal batang, layu fusarium. Bahkan jika tanaman cabai sudah berbuah ini sangat rentan sekali terkena penyakit antraknos ataupun biasa yang disebut penyakit patek. Pemberian fungisida secara berkala harus diberikan, tujuannya untuk meminimalisir
munculnya serangan jamur, patogen. Setiap tanaman cabai sudah tentu pasti ada yang layu, bercak daun, busuk buah, rontok buah, sudah tentu pasti. Tapi jika penanaman perawatan itu dilakukan secara benar, semua itu bisa diminimalisir. Walaupun setiap petani belum tentu bisa mengobati tanaman cabai kita yang sedang diserang hama ataupun penyakit, tapi minimal tanaman yang kita tanam masih memproduksi buah-buah yang bisa dijadikan sarana pengganti tenaga kita, biaya operasional kita, insya Allah masih bisa terganti. Ini teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai di lahan ataupun tanah yang tergenangi air tidak bisa mengalir. Ini kondisi buah-buahnya bisa dilihat sangat rimbun sekali. Ini yang untuk varietas kaliber, karena pemanenan tanaman cabai varietas kaliber ini belum selesai saya lakukan. Ini saya membuat 2 tong, tadi pagi sudah dapat sekitar 4 tong teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya kedepannya juga masih bagus dan tanaman ini bisa berusia panjang. Ini buah-buahnya cabai kaliber ori 212 pun juga tidak kalah dengan tanaman cabai kaliber. Tanaman cabai kaliber juga buahnya hampir sama, bedanya hanya di ketiak daun setiap tangkainya. Jika tanaman kaliber itu buahnya 2, ori 212 hanya 1, tapi kadang-kadang juga ada 2 teman-teman. Masalah pendapatan hampir sama teman-teman per satu pohonnya, tapi tergantung perawatan. Masalah virusnya juga sudah saya perbandingkan. Tumpang sarinya dari awal juga sudah saya jelaskan, karena kedua tanaman ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka, hasilnya sama dengan populasi tanaman yang sama, lahan yang sama. Bedanya di tanaman ori 212 ada virus bulenya itu 2 pohon, kemudian tanaman kaliber tidak ada. Menangnya di tanaman ori tidak ada serangan layu fusarium, di tanaman kaliber ada. Mungkin dari lahannya mungkin juga bisa, ataupun memang ada perbedaan, karena setiap varietas mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Tergantung petaninya bagaimana tata mensikapi itu semua agar hal-hal seperti itu bisa diminimalisir sebelum dilakukan pindah tanam. Karena tanpa kita pikirkan sebelum kita budidaya tanaman cabai, nanti yang terjadi akan zonk teman-teman. Teman-teman akan gagal. Tanaman cabai itu adalah tanaman yang mudah dan juga sulit jika perawatannya tidak dilakukan secara benar dan baik. Benarnya juga kita juga tidak tahu, yang penting kontrol tanaman cabai tersebut, sesuaikan pemberian nutrisi, kemudian kalsium dan kaliumnya, kemudian fungisida dan insektisidanya secara beraturan, buat interval yang selalu konsisten, tidak dirubah-rubah. Kemudian fungisida jangan bermacam-macam, usahakan penyempraian itu dilakukan secara tunggal, boleh dicampur dengan kalium dan nutrisi, itu tidak apa-apa, tapi jangan dimix gini loh teman-teman. Kadang-kadang menanam cabai selalu ada kata-kata mempersingkat waktu. Nah, itu kadang-kadang yang tidak tepat untuk tanaman cabai kita. Di saat penyakitnya bisa disembuhkan, biasanya kalau overdosis akan muncul ataupun timbul masalah baru. Dan ini ada antraknos yang kemarin belum saya petik teman-teman, tapi alhamdulillah tidak terjadi penularan. Ini antraknosa seperti ini. Satu, ada 2 buah nih sampai merah ini, tapi sudah tidak bisa melebar. Nah, ini antraknosa seperti ini sangat ganas sekali jika tidak dilakukan penyempraian. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, tidak ada niat kami sedikit pun untuk menggurui Anda semua, karena YouTube tempatnya kita sharing bersama, berbagi pengalaman. Saya pun juga masih banyak belajar dari teman-teman semua. Yang sering saya bilang, petani itu tidak ada ahlinya, semua masih tahap pembelajaran. Karena semakin banyak tanaman cabai dibudidayakan, endemik penyakit pasti semakin meningkat. Maka dari itu persiapkan segala sesuatunya jika ingin melakukan penanaman tanaman cabai. Kemudian lihat lingkungan, apakah tanaman cabai di sekitar teman-teman semua mulai terjangkiti penyakit virus, kemudian virus kuning, kemudian penyakit antraknos ataupun yang biasa disebut patek, itu pun juga harus dilihat. Kemudian
pergunakanlah fungisida dan insektisida yang belum dipergunakan oleh petani-petani lain. Jadi jangan disamakan teman-teman. Kalau bisa, jika menanam tanaman cabai misalnya di sekitar teman-teman menggunakan insektisida apa, kemudian kandungannya berapa, kalau bisa usahakan yang lebih tinggi teman-teman. Insya Allah tanaman cabai teman-teman juga akan aman. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.